Tanggal 28 kemarin, harinya Minggu pagi, menjelang tahun baru atau setelah orang lagi atau sedang libur Natal yang teman-teman yang beragama Islam. Kalau Mas Tommy ke Jogja, saya pulang kampung, Mas Tommy ke Malang. Nah, tapi saya berangkatnya tanggal 25, sehingga liburan saya terus saja terganggu, Mas Hadi. Jadi persis seperti saya waktu ke Bali itu, tiba-tiba saya harus bertugas sebagai reporter di situ untuk mengabarkan Lion Air jatuh. Dan pada hari Minggu kemarin, ya saya terpaksa dari Malang pindah ke Sidoarjo karena situ habis. Jadi catatan kami di TV One bahwa pada hari Sabtu dan Minggu adalah hari paling perlu kesiagaan dari banyak kasus. Kita bisa bicara nanti bagaimana gempa Sumatera Barat, gempa Yogyakarta yang pertama itu harinya Selasa, tapi yang berikutnya hari Sabtu. Gempa Jawa Barat kalau nggak salah harinya menjelang hari Minggu. Ya, soal yang Padang itu ketika harinya kalau hari Kamis, kita itu apa yang sekolah anak-anak lagi apa namanya kejatuhan ketika lagi les. Nah, jadi itu beberapa hal yang memang kemudian yang Mas Tommy saya kira juga sudah sampaikan, betapa kemudian kesibukan itu menjadi luar biasa. Hari itu menjadi lupa bahwa itu hari akhir tahun. Ada sejumlah orang yang sedang cuti, tenaga lagi kurang, orang pun konsentrasinya sudah tanggal 31 Desember di saat kembang api itu bertebaran di angkasa. Jadi inilah sulitnya mengumpulkan tenaga, mengumpulkan tim. Yang kadang-kadang kemudian jatuhnya adalah tim itu belum tentu yang standar paling atas yang ada di kantor. Bahkan yang di lapangan pun, yang sedang berlibur, barangkali standarnya tinggi, tapi pada saat terpengaruh hari libur, barangkali juga semangat untuk kemudian ikut kembali ke ruangan justru itu berkurang. Itu yang terjadi. Kemudian kalau TV One saya kira silakan teman-teman sudah menyaksikannya sendiri. Banyak hal yang saya juga bisa sampaikan nanti, termasuk kebesaran atau kelapangan dada kami untuk menerima setiap apapun kalimat yang kurang enak di sosial media maupun kritik dan cacian maki. Saya pikir itu bagian dari kehidupan wartawan. Itu bukti bahwa kita dalam menjadi wartawan itu rupanya ditonton orang dari kita, tetapi harus ada perbaikan. Yang kedua ya, bahwa peristiwa-peristiwa besar itu ya, selalu yang namanya pesawat terbang, apapun jenisnya, mau pesawat tempur, mau helikopter, mau pesawat komersial, mau pesawat pribadi, selalu membuat orang itu terhenyak. Karena di mata publik sebetulnya pesawat itu tidak boleh jatuh, karena dia angkutan udara, logikanya tetap mengudara gitu, Mas Megi ya. Tidak boleh dia menjadi kendaraan di darat, karena kakinya tidak kuat untuk menyangga kerikil sekalipun. Begitu juga kapal laut, kan kapal laut tenggelam, ribut semua orang. Ya, karena memang kok bisa kapal yang hidupnya memang di air kok benar tenggelam. Nah, demikian juga kalau di darat bisa kecelakaan itu aneh mestinya. Karena ada sebelah saya ada regulator yang mengatur agar tidak terjadi satu insiden di dalam satu operasional moda putar apapun. Peristiwa QZ 8501 itu menjadi sangat amat menarik memang, karena yang pertama inilah satu kejadian selama 13 tahun Air Asia itu mengudara. Saya kira ini kejadian pertama. Segala sesuatu yang sifatnya pertama akan menjadi lebih menarik lagi. Ada apa? Toh pimpinannya tetap sama, si Tony Fernandes. Nah, kemudian juga memang pada hari libur itu sudah sepi kegiatan. Presiden pun Pak Jokowi saya kira juga sudah tidak banyak kegiatan pada hari itu. Ya, sehingga saya mungkin juga menduga-duga di kantor Kementerian Perhubungan barangkali juga sedang sibuk mengatur orang berlibur, gitu. Jadi konsentrasinya mungkin lebih banyak lagi ya. Apalagi ada Natal dan Tahun Baru ya. Berdekatan sekali. Saya kira pada hari-hari yang libur itulah teman-teman di sebelah kiri saya ini jadi merupakan lebih banyak kesibukan. Lalu juga mengenai isu media yang tidak banyak. Jaksa Agung pernah mengatakan mau mengeksekusi terpidana mati narkoba, tapi sampai sekarang nggak dieksekusi juga. Nah ini kan ya apapun lah, apakah karena PK atau KP nggak tahu. Yang pasti itu isu sudah membuat orang itu jadi nggak ada isu nih. Karena juga akan jadi susah nih, isu sepi banget. Dan kalau bagi wartawan ya, saya terus saja saya ke lapangan dan saya hampir setiap hari saya meskipun dalam posisi yang mestinya saya tidak banyak bersentuhan dengan teman-teman di lapangan yang teknis, tapi saya tetap lakukan. Karena bagaimana tetap wartawan kan kalau jabatan itu kan nggak lama biasanya, nggak selamanya saya. Jadi
Jadi bisa aja, saya kontak tim saya yang ada di lapangan, para kameramen, para reporter, para supir, termasuk supir Grand Max saya yang pergi ke Pangkalan Bun. Apa masalah? Dengan rangka tadi Mas Tommy juga sampaikan bahwa kita itu punya standar yang kalau nggak hati-hati semprit sebelahnya. Itu namanya SP itu kan nanti dari Mas Didi muncul. Apalagi di sebelah saya Mas Imam lebih gila lagi. Dia bukan anggota ini, tapi kadang-kadang sebagai teman kan, waduh, ngingetinnya kadang-kadang dari kita lebih anu. Nah ini kejadian pesawat jatuh itu menantang semua orang. Apalagi lokasinya demikian dahsyat. Itu kan orang berlomba-lomba pasca dulu Adam R. Tidak semua orang bisa mengambil gambar itu. Sekarang ada kejadian yang mirip-mirip, ya, lokasinya sulit, tetapi juga pada saat sepi, waduh makin luar biasa. Wartawan rasa ingin tahu makin besar. Saya lihat yang ada di sini pada, saya kira usianya muda-muda ya, seusia ya lebih tua dikit daripada anak saya loh. Itu semangatnya luar biasa tuh. Kalau ada orang tadi yang saya bilang di awal-awal itu mereka mungkin tidak respon atau biar aja lah sudah ada yang bertugas di kantor. Tetapi anak-anak muda, reporter muda, kameramen muda, itu pada telepon saya mengatakan, Mas saya lagi cuti, boleh nggak saya ikut bergabung ke Pangkalan Bun atau kemanapun saat itu. Sementara yang lainnya tidak, itu banyak. Jadi semua pada berlomba. Nah jangan lupa wartawan berlomba antar wartawan internal untuk berebut berangkat, kemudian bersaing dengan kompetitor sesama media yang memang harus sama-sama melaksanakan tugas dan fungsinya. Tetapi juga bisa kita mencermati bahwa di lapangan pun itu dinamikanya luar biasa. Persaingan antara, mohon maaf nih Mas Hadi ya, Bapak, memang kadang-kadang antara aparat itu bersaing di lapangan itu. Saya sebagai juniornya Mas Tommy ya, di tentara saya lihat itu antar angkatan itu juga. Ya waktunya kita punya teman semua angkatan, jadi saya akomodir semua aja. Mau darat, laut, udara, dalam tanah, dalam apapun, mau tampil juga tak kasih aja. Yang penting ada isinya yang disampaikan. Yang penting publik kemudian menganggap itu ada manfaat bagi dia. Ya. Dan kalau kita lihat kemarin, itu atensi luar biasa dari luar negeri dan mirip-mirip seperti ketika tsunami. Semua negara itu berlomba menyiagakan, sampai Amerika pun kapalnya ya bukan mothership lah, tapi paling tidak kapalnya cukup besar gitu, Simpson itu ya. Nah dan yang memang nanti juga akan saya sampaikan lah, kenapa kena teguran dari sebelah kiri kanannya. Media asing, CNN, Sky News, Al Jazeera, BBC, Mediacorp, semuanya berlomba-lomba untuk ikut meliput itu. Anda saksikan sampai sekarang CNN masih breaking itu dari Surabaya. Betapapun gambarnya banyak juga dari TV One. Sky News itu roll setengah jam tuh gambar kami ya. Ya gembira sedikit lah. Jadi atensi itu demikian besar. Nah bagi TV memang harus pinter-pinter, karena ketika momen sebesar ini semua orang butuh prestasi, di sela-sela barangkali juga empati untuk melakukan penyelamatan. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri, antara siapapun yang berada di lapangan juga ingin menunjukkan mereka berkontribusi apa di dalam rangka menyelamatkan korban, menyelamatkan pesawat dan sebagainya.